杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar itu, ekspresi 5 raja jahat tidak lebih baik dari kepala 8 keluarga. Setelah melihat jumlah dan level prajurit Yangke, 5 raja jahat juga merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, sudah sekian lama mereka menemui jalan buntu dengan 8 keluarga, dan tiba-tiba ada kejadian besar seperti rumah Yangke. Di sisi manapun Yangke berada, pihak lain pasti akan gagal. Jadi kelima raja jahat itu sedikit lega, karena Yangke tidak hanya membunuh orang-orang di tanah jahat Changyun, tetapi juga membunuh orang-orang di Zhongdu. Jadi setelah mendengar perintah Yang Bei, kelima raja jahat tidak berani ragu. Kemudian suara tumpul terdengar, seperti terompet. Mengikuti suara ini, orang-orang di tanah jahat Changyun bertempur dan mundur perlahan sebelum menghilang. Tapi para prajurit dari rumah Yangke dan orang-orang dari 8 keluarga mengejar dan membunuhnya mereka untuk sementara waktu. Tetapi mereka tidak berani masuk terlalu dalam dan kembali ke rumah satu demi satu. Sejak Yangke tiba, pertempuran berakhir hanya dalam secangkir teh. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Sebaliknya, para pejuang keluarga Yangke yang bergabung kemudian tidak menderita kerugian apapun dan paling banyak mereka menderita luka. Sekarang mereka semua kembali dengan senyuman di wajah mereka dan bersikap tenang. Yangke berjalan mengelilingi medan perang beberapa kali, menyerap semua energi spiritual dari Master Alam Kenaikan Abadi yang telah mati, dan kemudian kembali ke rumahnya bersama Ying Qiu. Kemudian dia mengasingkan diri untuk memurnikan dan menyerapnya, bahkan tanpa menyapa 8 keluarga. Dan sikap arogan mengabaikan 8 keluarga membuat semua orang panik. Saudara Yang, bukankah anak laki-laki dari keluarga yang ini sedikit terlalu sombong? Setelah menarik pasukannya, Kang Rui memandang Yang Yingho dengan marah. Dia memiliki kekuatan. Yang Yingho menarik nafas lembut. Tapi bagaimanapun juga, dia masih anggota keluarga Yang, jadi Anda tidak bisa menekannya sebagai kepala keluarga. Itu hanya lelucon. Sekarang setelah semuanya terjadi, apakah menurut Anda dia masih akan membayar hutang keluarga Yang saya? Yang Yingho mendengus dingin. Hei, kita mungkin melakukan sesuatu yang salah. Meng Siping menghela nafas pelan. Kita seharusnya tidak terlalu mengincarnya. Jika saat itu kita dan ingin menggali rahasia darinya, maka apakah menarik untuk membicarakan hal ini sekarang? Ye Guangren menatap Meng Siping dengan dingin. Sekarang situasinya sudah jelas. Jika kita bisa mendapatkan dukungan Yangke, kita bisa mengusir orang-orang negeri jahat awan abu-abu dalam waktu kurang dari setengah bulan. Di sisi lain, jika tanah jahat Changyun mendapat dukungan dari Yangke, maka ibu kota pusat akan... Tapi dia baru saja membunuh 4 orang dari keluarga Nan, keluarga Xiang, keluarga Huang, dan rumah Guangming. Bagaimana menangani masalah ini? Gome merutkan kening dan bertanya. Ini bukan masalah sepele. Lagi pula ini orang-orang telah membantu ke-8 keluarga kita. Jika perintah wajib militer tidak ditangani dengan benar, itu hanya akan membuat orang-orang di dunia merasa dingin terhadap 8 keluarga kita. Semua orang langsung terdiam, menyadari betapa sulitnya masalah ini. Secara logika, jika Yangke membunuh ke-4 orang itu, 8 keluarga pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika itu hanya sebuah pertunjukan, mereka harus memberikan penjelasan kepada kekuatan dunia. Tetapi jika mereka berselisih dengan Yangke, konsekuensinya tidak akan dapat mereka tanggung.
Orang macam apa anak ini? Tuan Woseng memasang ekspresi bingung. Mendengar apa yang dia katakan, ketujuh orang itu mengalihkan perhatian mereka ke Yang Jingho. Yang Jingho berkata dengan tenang, "Jangan lihat saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki temperamen yang sangat keras. Ketika dia berada di keluarga Yang, dia sangat kuat dan tidak akan pernah menderita kehilangan. Panggil orang tuanya dan tanyakan, mereka seharusnya tahu lebih banyak daripada kita." Kang Rui tiba-tiba menyarankan, "Itu ide yang bagus. Tidak peduli betapa kejamnya anak itu, tidak peduli seberapa sering dia tidak berurusan dengan 8 keluarga, dia akan selalu peduli pada orang tuanya, kan?" Yang Jiho merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa meminta mereka datang, tapi ingat, Anda tidak boleh menyakiti mereka." "Tentu saja kita tahu bahwa saudara Yang terlalu khawatir." Semua orang mengangguk serempak. Jelas saat ini siapa yang berani menyinggung Yang Ke lagi. Namun tuan yang keempat dan istrinya telah berada di keluarga Yang dan belum dikirim untuk menantang Tanaja Changyun. Ini juga diatur secara khusus oleh Yang Jingho. Meskipun tuan yang keempat telah meminta untuk bertarung berkali-kali, namun dia tidak setuju. Karena ini dapat dianggap sebagai kompensasi kesalahan Yang Jingho terhadap Yang Ke. Setelah seseorang memanggil tuan yang keempat dan istrinya dari rumah keluarga Yang Yingfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, Anda memanggil saya dan istri saya. Apa yang Anda ingin saya lakukan?" Jelas, dia dan Sung Zhu tidak tahu bahwa Yang Ke telah tiba di Zhongdu hari ini dan baru saja bertempur dengan kedua belah pihak. Tentu saja mereka ragu dan berpikir bahwa Yang Jiho ingin mereka bertarung. Tidak ada yang serius. Yang Jiho terbatuk ringan dan berkata, "Hanya saja kepala keluarga ingin tahu tentang kepribadian dan karakter Yang Ke." "Kai-er?" Yang Jiho mengurutkan kening dengan kebingungan di wajahnya. "Apakah sesuatu terjadi pada Kai-er?" Dong Suzu tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya dengan tergesa-gesa. Yang Jiho menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Ke aman dan sehat. Saudara-saudaraku tidak perlu khawatir." "Jika tidak terjadi apa-apa, mengapa kalian ingin mengetahui karakter anak saya?" Dong Suzu sangat waspada, melihat sekeliling dengan sepasang mata yang indah dan terkejut saat mengetahui bahwa kepala keluarga yang biasanya menyendiri ini tampak sedikit pendiam saat menghadapi istri Yang Jingho. Jadi beberapa orang bahkan tersenyum pada diri mereka sendiri, karena ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat secara normal. Saat Dong Suzu curiga dan tidak tahu alasannya, jadi Yang Jingho tidak punya pilihan selain menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. "Anak pengkhianat ini!" Tuan yang keempat memarahi dengan marah. "Karena Anda telah datang ke Zhongdu, mengapa Anda tidak kembali ke keluarga? Mungkinkah Anda masih membenci ketidakadilan yang dilakukan ke-8 keluarga padanya?" Mendengar itu, ke-8 orang itu tampak sangat malu. Meskipun tuan yang keempat sepertinya menegur Yang Ke atas tindakannya, tetapi semua orang tahu bahwa dia melampiaskan ketidakpuasannya atas nama putranya. Jika 8 keluarga tidak memperlakukannya dengan tidak adil sebelumnya, sebagai anggota keluarga Yang, bagaimana dia bisa mengibarkan panji dan melakukannya sendiri? "Tuan keluarga, mohon maafkan saya. Anjing itu masih muda dan telah melakukan beberapa kesalahan besar. Saya pasti akan memberinya pelajaran ketika saya melihatnya suatu hari nanti." "Itu tidak perlu," Kang Rui berkata dengan cepat. Jika Yang Ke menjadi marah setelah ditegur oleh tuan yang keempat, Yang Ke akan benar-benar berselisih dengan keluarga ke-8 dan itu akan menjadi masalah besar. Melihat kepribadian Yang Ke hari ini, sebagai seseorang yang membesarkannya, Anda seharusnya mengenalnya lebih baik daripada orang lain, kan? "Baiklah." Yang Jiho ragu-ragu sejenak.
Saya tidak takut dengan lelucon Anda. Saya jarang berkomunikasi dengan anak saya, dan sebenarnya saya tidak terlalu mengenalnya. Saya mengerti. Don Suju mengangkat tangan dan berseru. Semua orang mengalihkan pandangan padanya dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka. Don Suju dengan cepat mulai berbicara tanpa henti, menceritakan semua hal sepele yang terjadi pada Yang Ke ketika dia masih kecil. 8 kepala keluarga mendengarkan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah berbicara selama 1 jam penuh, ke-8 orang tersebut tidak mendengar banyak informasi berguna, tetapi mereka tahu segalanya tentang pengalaman Yang Ke selama bertahun-tahun. Oke. Melihat Dong Suju hendak melanjutkan berbicara, Yang Giho dengan cepat menyela. Kami mungkin tahu. Dong Suju terkekeh. Anak saya bukan orang jahat. Saya telah mengajarinya sejak dia masih kecil, bahwa dia harus menghormati orang dengan 1 kaki, dan orang juga harus menghormati orang dengan 1 kaki. Dan dia akan menerima 3 perkelahian dari orang lain. Mendengar itu, ekspresi 8 kepala keluarga tiba-tiba menjadi serius, dan mereka semua menatap Dong Suju, yang tampak menawan dan polos. Namun Dong Suju tidak takut, justru ada senyuman di wajahnya. Dan tuan yang keempat tetap di tempatnya seperti boneka dan tidak bergerak sama sekali. Kami mengerti. Kang Rui mengangguk lembut dengan ekspresi serius. Sekarang semua orang mengerti, saya dan istri saya akan pensiun. Yang Yingfeng meminta maaf dan pergi dengan tenang bersama Dong Suju. Setelah Yang Yingfeng dan istrinya pergi, mereka berdelapan mengabaikannya dan menyadari bahwa nyonya yang keempat tampaknya memiliki perasaan kekanak-kanakan. Namun bukanlah karakter yang sederhana, karena kode etik Yang Ke saat ini agak mirip dengan perilaku sebelumnya. Jika seseorang menghormati 1 kaki, haruskah saya menghormati 1 kaki? Di rumah Yang Ke, setelah penyerapan dan pemurnian skala besar dengan mata Jinren, Yang Ke mundur selama 2 hari, dan akhirnya dia mencapai alam kenaikan abadi tingkat ke-5, sehingga kultivasinya sama dengan Suyan. Jadi Yang Ke tidak bisa menahan nafas lega saat budidayanya mencapai tingkat ini. Sejak dia bertemu Suyan sampai sekarang, kekuatan Suyan selalu berada di depannya. Meskipun ini bukan perbandingan, juga bukan ide maco, tapi Yang Ke tahu bahwa Suyan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Dan jika dia mandek, dia hanya akan ditarik semakin jauh olehnya. Setelah keluar dari pengasingan, Yang Ke sekali lagi memimpin banyak orang kuat di rumah untuk menyerang pasukan Tanah Jahat Changyun. Hanya saja setelah menderita kekalahan terakhir kali, Tanah Jahat Changyun sudah membuat pengaturan, dan serangan kuat Yang Ke tidak banyak berpengaruh, dan itu hanya membunuh beberapa orang kuat di alam kenaikan abadi dan beberapa monster. Jadi hasil yang dapat diperoleh hanya sedikit. Namun Yang Ke tidak terburu-buru. Dia hanya menganggap peran besar mata Jinren sebagai tambahan untuk kultivasinya sendiri. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia masih harus mengandalkan ketekunan dan kultivasinya yang tak henti-hentinya. Jadi serangan yang sering terjadi adalah pertama, untuk mendapatkan energi kesadaran ilahi setelah kematian orang tua di alam kenaikan abadi. Dan kedua, untuk mengasah diri sendiri. Tapi berulang kali selama sebulan, puluhan orang terbunuh atau terluka di Tanah Jahat Changyun. Sehingga orang-orang yang tersisa menyusut sepenuhnya di bawah perintah Tuan Jahat. Dan Yang Pe tidak pernah keluar lagi. Selama sebulan, ketika rumah Yang Ke dan Tanah Jahat Changyun terjerat, 8 keluarga juga mendapat waktu istirahat dan penyesuaian yang singkat. Meskipun mereka kadang-kadang bekerja sama dengan tindakan Yang Ke untuk melecehkan orang-orang di Tanah Jahat Changyun. Mereka tidak dengan skala besar dalam pengerahan tenaga, karena sejauh ini 8 keluarga masih belum bisa memahami pemikiran Yang Ke. Jadi seluruh ibu kota telah menjadi negara berkaki 3 dengan adanya rumah Yang Ke, 8 keluarga besar dan Tanah Jahat Changyun. Tapi hubungan mereka juga rumit dan membingungkan. Bagaimanapun, 8 keluarga dan Tanah Jahat Changyun secara alami tidak cocok.
dan rumah Yang Ke yang terjerat di tengah sering melancarkan serangan ke tanah Changyun. Tetapi orang-orang di rumah ini tidak mempercayai kesalahan 8 keluarga. Dan terkadang di pihak 8 keluarga, bahkan jika seseorang menyinggung mereka akan memukulnya dengan sangat keras tanpa henti. Untungnya, kepala 8 keluarga telah mengeluarkan perintah kepada para elit di setiap keluarga, memberitahu semua orang untuk tidak memprovokasi rumah Yang Ke. Bahkan jika ada konflik kepentingan di medan perang, mereka harus bersabar dan menyerah. Karena pada saat kritis ini, 8 keluarga tidak ingin ada konflik lagi dengan Yang Ke. Dengan cara ini, semua rampasan di medan perang adalah milik rumah Yang Ke. Ramuan dan harta rahasia para prajurit yang mati di tanah Changyun semuanya disita oleh para prajurit di rumah Yang Ke. Sehingga ketenaran rumah Yang Ke dengan cepat menyebar. Sebulan kemudian, sejumlah besar prajurit berkumpul di luar rumah Yang Ke. Keributan itu membuat Qiu Yimeng menyadarinya. Ada apa? Ada banyak orang di luar. Siapa? Yang Ke merutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Mereka semua datang untuk mencari perlindungan bersama Anda. Berlindung pada saya? Yang Ke terkejut dan berkata sambil tersenyum. Ini bukan pencarian putra sah. Qiu Yimeng memutar matanya ke arahnya. Semua kekuatan itu adalah kekuatan kelas 1 karena mereka menerima perintah perekrutan semua orang dan datang untuk mendukung Zhongdu. Mereka direkrut oleh 8 keluarga. Mengapa mereka tidak pergi ke 8 keluarga, tapi justru mereka mencari saya? Jangan berpura-pura bodoh. Qiu Yimeng mendengus. Itu bukan karena di sini aman. Sebelum kita datang, beberapa pasukan kelas 1 telah bergegas membantu Zhongdu. Tetapi kekuatan itu pada dasarnya telah dikalahkan sekarang. Keluarga dan elit sekte tersebut telah menderita sebagian besar korban. Jadi bagaimana mungkin pasukan yang datang ke sini sekarang berani mengharapkan 8 keluarga untuk melindungi mereka? Jadi mereka datang kepada saya. Yang Ke tampak serius. Tidak buruk. Qiu Yimeng mengangguk sedikit. Selain itu, ada juga contoh yang sudah jadi di rumah. Maksud Anda keluarga Lu? Yang Ke langsung mengerti. Anggota elit keluarga Lu awalnya datang untuk membantu Zhongdu, tetapi mereka ditugaskan atas nama Anda. Selama periode ini tidak ada seorang pun dari keluarga Lu yang meninggal. Sebaliknya, mereka membunuh banyak prajurit dari negeri jahat awan biru. Dengan senyum sombong di wajahnya, dia berkata, Anda sendiri telah menetapkan presiden, dan sekarang orang lain datang ke rumah Anda. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menghadapinya. Begitukah? Yang Ke merutkan kening. Dia mempertahankan keluarga Lu karena dia pernah berteman dengan Lucy sebelumnya. Keluarga elit Lu tidak terlalu buruk, jadi dia membiarkan mereka tinggal di rumah. Jika semua kekuatan lain yang datang untuk mendukung Zhongdu berkumpul di rumahnya sendiri, apalagi rumahnya cukup besar untuk menampung orang-orang itu. Meskipun bisa menampungnya, akan selalu ada konflik dengan begitu banyak orang yang tinggal bersama. Setelah merenung sejenak, Yang Ke tiba-tiba menyeringai. Karena mereka datang untuk mencari perlindungan, bawa saja mereka semua. Mendengar itu, Qiu Yimeng menatapnya dengan heran. Dia berpikir bahwa dengan karakter Yang Ke, dia akan mengusir semua orang. Tapi dia tidak menyangka dia akan memberikan jawaban seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Qiu Yimeng tampak geli. Nafsu makan Anda sangat besar. Ini adalah kesepakatan. Yang Ke mencibir. Sudah waktunya bagi Zhongdu dan 8 keluarga untuk mengubah darah mereka. Mata indah Qiu Yimeng berbinar dan dia diam-diam menantikannya. Jadi dia segera keluar rumah dan mulai membuat pengaturan. Di sisi lain dari 8 keluarga, melihat rumah Yang Ke yang ramai dari kejauhan, ekspresi semua orang tidak terlalu bagus. Pasukan ini semua datang untuk mendukung Zhongdu. Setelah menerima perintah panggilan dari 8 keluarga, tetapi sekarang
Mereka tidak mau berada di garis depan yang sama dengan 8 keluarga dan malah berbondong-bondong ke sisi Yangke. Jadi kepala dari 8 keluarga mau tidak mau merasakan suasana hati yang halus dalam membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Segalanya akan berubah. Kang Rui menghela nafas sedikit, seolah-olah dia memiliki firasat tentang situasi di masa depan. Karena sekarang kekuatan dunia menolak dan tidak mempercayai 8 keluarga, dan mereka berbondong-bondong ke rumah Yangke, sehingga ada perbedaan yang tajam antara keduanya. Jika hal ini terus berlanjut, prestise 8 keluarga pasti akan hilang dan akan digantikan oleh rumah Yangke yang baru bangkit. Jadi setelah krisis ini berlalu, Zhonglu akan jatuh ke tangan siapa? Keluarga yang Anda telah menghasilkan orang yang luar biasa. Beberapa kepala keluarga memandang Yang Yiho dengan iri dan cemburu. Sudut mulut Yang Yiho bergerak sedikit dan dia menghela nafas. Saya harap dia masih memikirkan tentang garis keturunannya. Saat ini Yangke sangat bersemangat dan semua kekuatan yang datang untuk mencari perlindungan tidak diabaikan. Setelah memasuki penghalang ini, semua orang tidak bisa menahan nafas lega, seolah-olah mereka merasa keselamatan mereka sangat terjamin. Setelah melihat lebih dekat kekuatan asli Yangke, semua orang tiba-tiba menjadi jujur. Tidak ada yang berani menolak perintah dan pengaturan Qu Yimeng. Dengan begitu banyak orang yang berdatangan sekaligus, rumah besar Yangke yang tidak terlalu luas menjadi semakin ramai. Kekuatan baru pada dasarnya diatur ke dalam halaman berdasarkan sekte dan keluarga masing-masing. Di halaman ini, mereka masing-masing menemukan tempat untuk duduk, bersila, dan bermeditasi. Tapi tidak ada yang mengeluh. Bagaimanapun, mereka sangat puas. Jika bisa mendapat tempat di rumah Yangke, bahkan semakin banyak kekuatan yang meminta untuk bergabung dengan rumah Yangke. Dan Yangke menerima semuanya tanpa menolaknya. Sekarang semua kekuatan ada di rumah Yangke untuk melawan Tanaja Changyun. Meskipun 8 keluarga marah, mereka tidak bisa menghentikan mereka karena mereka juga tidak ingin membuat Yangke marah. Seiring berjalannya waktu, bagian depan rumah Yangke berangsur-angsur menjadi tenang dan seluruh rumah Yangke pada dasarnya telah mencapai keadaan jenuh. Karena ada lebih dari 2.000 orang kuat berkumpul di rumah tersebut. Bahkan sekarang ada 10 master di alam transenden yang ditambahkan di dalam rumah Yangke, yang merupakan kartu truk paling kuat yang dimiliki oleh masing-masing dari 10 kekuatan kelas 1. Oleh karena itu, perkembangan kekuatan rumah Yangke sangat mengejutkan semua orang, sehingga 8 keluarga tidak bisa lagi duduk diam. Begitu pula Tanaja Changyun. Di tengah angin malam, 2 kelompok orang tiba-tiba di rumah Yangke, dan mereka kebetulan bertemu dengan kelompok lain di luar rumah. Datang dari kiri adalah 2 wanita. Yang satu sangat mempesona dan yang lainnya menawan. Mereka tidak lain adalah ratu yang mempesona, Sang King Luo dan Bi Luo. Di sisi kelompok lain ada 8 orang yang datang dari kanan. Mereka adalah kepala dari 8 keluarga. Setelah bertabrakan, Ye Kuan Ren segera berteriak dengan marah. Ratu yang memikat. Saat dia berbicara, energi aslinya melonjak dan dia jelas berencana untuk mengambil tindakan di sini. Adapun 7 orang lainnya juga memandang San King Luo dengan ekspresi tidak ramah. Segera San King Luo buru-buru mundur beberapa langkah, diam-diam mengumpulkan kekuatan, namun Bi Luo diam-diam merasa cemas. Jelas dia tidak menyangka pemimpin 8 keluarga lainnya akan datang ke sini diam-diam dan menyembunyikan kehadiran mereka seperti dia yang menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain. Penyihir, apa yang Anda lakukan di sini? Kang Rui bertanya dengan tajam. Namun Sang King Luo tidak berkata apa-apa, tetapi memandang ke 8 orang itu dengan waspada. Jangan bicara omong kosong dengannya, bawa saja dia ke pintunya dan bunuh dia secara langsung. Gao Mo mendengus dingin. Mendengar itu semua orang mengangguk sedikit dan saat mereka hendak mengambil tindakan, seseorang tiba-tiba keluar dari rumah Yangke dan meninggikan suaranya. Semuanya, silakan masuk.
Yangke mengatakan bahwa pengunjung adalah tamu, jadi tolong jangan bertindak sembarangan di luar rumah. Mendengar suaranya, ekspresi kepala 8 keluarga tiba-tiba menjadi aneh. Qiu Shoucheng menatap kosong ke arah orang-orang yang berjalan keluar rumah Yangke dan berkata dengan susah payah, "Meng Er? Ayah?" Setelah mengatakan ini, dia menyingkir separuh tubuhnya dan memberi isyarat. Tapi Yang Kuangren mendengus dan menatap San King Luo dengan dingin. "Saya akan mengampuni nyawa Anda kali ini, jadi jangan biarkan saya melihat Anda lagi." Setelah itu, dia berjalan ke depan. Segera sebuah celah membuka istana Tianxing dan 8 orang masuk satu demi satu. Setelah 8 orang itu pergi, Qiu Yimeng tersenyum pada San King Luo dan berkata, "Saudari, silakan masuk juga." "Apakah Yangke tahu apa yang saya lakukan di sini?" San King Luo berkata sambil tersenyum pahit. "Saya tidak tahu, dia hanya mengatakan bahwa ada tamu di luar, jadi saya datang untuk menyambutnya. Saya tidak menyangka tamu itu ternyata Anda." Qiu Yimeng diam-diam membenci. Jika dia tahu ada 8 kepala keluarga datang, dia tidak akan datang untuk menyambut tamu. Lagi pula ayahnya ada di sini. Bajingan kecil itu, semua yang dia lakukan misterius. San King Luo mencibir. Ekspresi Qiu Yimeng tiba-tiba menjadi terobsesi, dan dia menatap kosong ke arah San King Luo, dengan kecemerlangan berbeda di matanya yang indah, sehingga ekspresi San King Luo sedikit berubah, dan dia dengan cepat menahan pesonanya. Qiu Yimeng baru saja bangun dari mimpi, dan gelombang kepanikan melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa bahkan wanita pun tidak bisa melawan ratu yang mempesona. Di aula samping, 8 kepala keluarga duduk masing-masing. San King Luo juga tiba dan duduk di sisi lain dengan tenang. Meskipun ada pemimpin 8 keluarga di sini yang tidak ingin melihatnya, dia tahu Yangke tidak akan membahayakannya. Lagi pula, mereka tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan San King Luo saat ini. Karena melihat Yangke yang duduk tinggi di sebelahnya, suasana hati semua orang menjadi rumit dan halus. Lagi pula, mereka tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Tetapi murid langsung dari keluarga yang ini, yang satu generasi lebih muda dari mereka, sebenarnya tumbuh hingga dia bisa duduk sejajar dengan mereka dan berbicara dengan mereka secara setara. Dan tingkat pertumbuhan ini hanya membutuhkan waktu lebih dari setahun. Bahkan tak satu pun dari orang-orang seusianya yang bisa mengimbangi langkahnya. Mereka semuanya bisa mengaguminya dan mereka mungkin tidak akan pernah mencapai ketinggiannya dalam hidup ini. Bahkan Liu Qing, yang pernah dianggap sebagai orang nomor 1 di Zhongdu, tidak cukup di hadapannya. Jadi ke-8 orang itu merasa sangat terkejut saat melihat perkembangan Yangke. Pada saat ini, seorang pelayan rumah menawarkan teh dan mereka berdelapan meminumnya. Tetapi mereka tidak bisa merasakan apapun lagi, hanya rasa pahit yang menyebar di lidah mereka. Setelah meminum teh hambar beberapa saat, beberapa orang dari 8 keluarga perlahan-lahan kehilangan kesabaran. Bagaimanapun mereka adalah juru mudi keluarga super di Zhongdu, dan orang-orang mereka biasanya lebih unggul. Sekarang dia begitu pendiam ketika datang ke rumah Yangke, jadi dia secara alami sedikit tidak puas dan kesal. Terutama Yangke yang masih memasang ekspresi tenang saat ini, seolah-olah yakin dengan mereka, hanya duduk di atas dengan ekspresi tegas di wajahnya. Diam, sepertinya menunggu mereka berbicara terlebih dahulu. Jadi Gaumo tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Keponakanku, kepala keluarga 8 datang kepada Anda untuk membicarakan masalah penting, tapi Anda membiarkan penyihir ini ikut campur. Apa maksudnya ini?" "Monster?" Kilatan dingin muncul di mata indah San King Luo dan dia tiba-tiba terkekeh. "Tuan Go serius, saya tidak tahan dengan kata ini. Penyihir tetaplah penyihir, jika bukan demi keponakanku hari ini, saya dan yang lainnya akan langsung mengambil nyawa Anda. Jika Anda tidak peduli dengan kebaikannya, kenapa Anda tidak segera pergi? Mungkinkah Anda benar-benar ingin memaksa saya melakukan itu? Apakah ada orang yang menyerang Anda di sini?"
Jelas, Go Rangfeng meninggal secara tragis di tangan Raja Racun dan Raja Hantu. Tentu saja Gomo dan Raja Jahat dari negeri jahat awan biru ini berselisih satu sama lain. Tidak ada yang bisa melakukan apapun di rumah saya. Yangke mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, ekspresi kepala 8 keluarga berubah dengan santai, karena mereka secara bersamaan merasakan energi magis tiba-tiba muncul, menekan diri mereka sendiri, membuat mereka tidak mampu memadatkan seluruh energi mereka yang sebenarnya. Sehingga ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan dan dia memandang Yangke dengan ngeri. Karena mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Yangke untuk memenjarakan dirinya sendiri yang berada di atas alam kenaikan abadi. Tapi Yangke tanpa acuh tak acuh dan hanya memberi mereka sedikit peringatan sebelum memberi isyarat kepada Meng Wuya untuk melepaskan pengekangan mereka. Jelas, di istana surgawi ini, Meng Wuya bisa mendominasi segalanya. Bahkan jika orang kuat di alam transenden masuk ke sini, hidup dan matinya harus dikendalikan olehnya. Karena cara seperti itu, dia awalnya ingin bergegas ke istana Tianxing bersama Raja Kekuatan Surgawi. Meskipun pada akhirnya sia-sia karena dia berhasil diselamatkan oleh Raja Bayangan, sehingga rencananya gagal. Dengan marah di dalam hatinya, Gomo menatap Yangke, tetapi dia tidak bisa langsung marah dan berkata dengan wajah jelek, "Keponakanku, sebagai keturunan langsung dari keluarga Yang, apakah Anda akan berpihak pada negeri Changyun?" 7 orang lainnya semuanya tampak serius dan menatap Yangke dengan ekspresi prihatin. Berkolusi dengan roh jahat, mempraktekkan seni jahat, dan berubah menimbulkan masalah di ibu kota. Yangke berkata dengan lembut, menghitungnya satu persatu. Ini semua adalah kata-kata sepihak dari 8 keluarga, bahwa saya akan berdiri di langit. Di sisi lain Anda juga berbicara, "Paman, apakah Anda ingin menyangkal tuduhan Anda?" Yangke memandang semua orang dengan dingin. Mendengar itu, ekspresi 8 keluarga tiba-tiba berubah dan mereka semua merasa sedikit malu. Pada saat itu, 8 keluarga mencoba yang terbaik untuk menjebak dan mendiskreditkan Yangke, dan Yangke tidak dapat menolaknya. Sekarang dia memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan 8 keluarga besar, dan kekuatan yang dia kumpulkan bahkan bisa menyapu bersih salah satu dari 8 keluarga besar. Jadi Yangke bertanya dengan suara dingin yang membuat mereka semua merasa takut. Tetapi satu hal yang tuduhan Anda benar, bahwa saya memang berkolusi dengan roh-roh jahat. Segera 8 orang itu tiba-tiba berubah warna dan memandangnya dengan ngeri. Segera Yangke menunjuk ke arah ratu yang menawan dan berkata sambil tersenyum, "Sun King Luo dan saya adalah kenalan lama. Ketika saya mendapat masalah di tanah Changyun, dia merawat saya berkali-kali, membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan kebencian. Jadi siapa yang berani melakukan apapun padanya? Jangan salahkan saya karena bersikap tidak baik." Mendengar itu, Sun King Luo memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dan rasa bangga muncul di hatinya. Lagi pula, inilah pria yang dipilihnya. Dia menggunakan postur tubuhnya yang kuat untuk mengalahkan kepala 8 keluarga, sehingga mereka tidak berani melawan sama sekali. Sun King Luo berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan matanya yang indah menjadi kabur. Ini seharusnya hanya hubungan pribadi antara keponakan dan Ratu Menawan. Itu tidak bisa dianggap berkolusi dengan kejahatan. Keponakan adalah orang yang membedakan antara urusan publik dan pribadi. Kita semua tahu ini. Kang Rui berkata cepat, mengambil inisiatif untuk membela Yangke. Yang Giho menghela nafas pelan dan berkata, "Yangke, apa yang terjadi setengah tahun yang lalu disebabkan oleh keluarga yang saya dan 8 keluarga Zhongdu. Saya minta maaf kepada Anda. Sekarang itu adalah masa lalu. Setelah kesulitan ini teratasi, 8 keluarga kami akan memberikan kompensasi kepada Anda, dan kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda." "Paman," Yangke merenung sejenak dan berkata dengan wajah serius, "Tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi setengah tahun yang lalu. Saya tidak terlalu peduli.
Jika saya menginginkan sesuatu, saya akan mendapatkannya sendiri, tanpa kompensasi apapun dari 8 keluarga. Yang Giho mengangguk sedikit, mengetahui bahwa Yang Ke mengucapkan kata-kata ini yang menunjukkan bahwa dia sangat kecewa dengan 8 keluarga. Tapi itu juga menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi setengah tahun yang lalu. Lagi pula, semua orang yang berurusan dengannya saat itu pada dasarnya sudah mati. Paman, apa yang Anda lakukan di sini hari ini? Yang Ke bertanya tentang bisnis. Kedelapan orang itu saling memandang sejenak dan Yang Giho terbatuk ringan. Ini bukan masalah besar, karena Ratu Menawan ada di sini untuk mencari Anda. Dia pasti ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Jadi biarkan dia bicara dulu. Yang Ke tersenyum sedikit tanpa memaksanya, mengetahui bahwa mereka khawatir tentang tujuan Sangking Luo datang ke sini dan ingin menunggu apa yang ingin dibicarakan dengan Yang Ke. Jadi dia beralih untuk melihat ke arah Sangking Luo yang terakhir mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tidak menghindar dari 8 orang itu dan berkata terus terang, Yang Ke, saya di sini sebagai pelobi di bawah perintah Raja Jahat. Segera ekspresi Yang Giho dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Meskipun mereka sudah menebak-nebak ketika Sangking Luo benar-benar mengatakan ini, mereka masih menjadi khawatir. Tuan Jahat berkata bahwa dia berharap Anda dapat bergabung dengannya untuk menghancurkan 8 keluarga ini dan menguasai dunia. Sangking Luo berbicara terus terang, seolah-olah dia tidak mengambil 8 kepala keluarga sama sekali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.